perlu kami sampaikan. Yang pertama, dimohon kepada seluruh jamaah agar perlu mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan. Kemudian alhamdulillah jumlah infak pekan lalu sebesar Rp3.920.300. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang bertindak selaku sebagai khatib pada Jumat kali ini yang terhormat Bapak Zain Amiruddin SOS M.Medcom. Kemudian yang bertindak sebagai imam Saudari Rizaldi Sidi Madani. Dan setelah dilaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah, kemudian dilanjutkan sholat gaib untuk almarhum Haji Najib Hamid MSI selaku Wakil Ketua PWN Jawa Timur. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. 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 حي على الص
الصلاة
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah Jumat yang berbahagia, ucapan syukur sudah semestinya menjadi kalimat pembuka khutbah pada kesempatan siang kali ini. Syukur atas segala limpahan rahmatnya, nikmatnya yang tak terhitung jumlahnya. Tak lupa pula melalui mimbar Jumat ini, khatib mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada jemaah sekalian untuk selalu berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab takwalah adalah sebaik-baiknya bekal untuk kehidupan manusia selanjutnya setelah alam dunia yang fana ini. Para jemaah Jumat rahimakumullah, dunia terus berkembang, termasuk cara komunikasi kita. Dulu banyak orang yang menempuh jarak yang jauh untuk bercakap-cakap dengan orang lain di luar daerah. Sekarang teknologi memfasilitasi umat manusia untuk kian mudah menjalin komunikasi hanya melalui perangkat genggaman tangan, yakni handphone. Situasi ini melanda hampir semua orang di berbagai belahan dunia. Tidak pandang agama, tidak pandang wilayah geografis, suku, ras dan etnis. Luas bumi yang mencapai lebih dari 0,5 miliar kilometer persegi seolah mengkerut. Informasi beredar secara instan. Kehidupan sosial banyak bergeser ke dunia maya, dan sebagian orang bahkan rela menghabiskan separuh waktunya untuk berselancar di internet atau di media sosial. Hadirin rahimakumullah, Islam bukan agama yang anti perubahan. Namun demikian, memiliki prinsip-prinsip yang tidak boleh dilanggar. Kita seyogianya memposisikan media sosial tidak lebih dari sekedar alat, bukan tujuan. Medsos sebagai wasilah, bukan gaya. Kenapa? Sebagaimana pisau yang bermanfaat bila digunakan untuk memasak dan merugikan bila dipakai melukai orang lain, begitu pula media sosial. Dalam dirinya terkandung potensi positif, tapi sekaligus negatif. Banyak kita jumpai medsos menjadi ajang pamer atau riak, amal kebaikan, usaha mencari citra kesalehan di mata masyarakat. Dari sini kita secara tidak langsung menggeser maksud ibadah yang semestinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi untuk popularitas dan kebanggaan diri. Medsos juga kerap menjadi arena caci maki antar kelompok yang berbeda agama, berbeda aliran, berbeda pandangan politik dan sejenisnya. Tak jarang medsos disesaki debat kusir, saling menjatuhkan, ghibah, fitnah, berita bohong atau hoax. Padahal dalam hadis sahih disebutkan bahwa di antara karakter seorang muslim adalah mampu menjamin saudaranya dari malapetaka tangan dan lisannya. Al-muslimuna salima muslimuna minal lisani wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang tidak melukai saudara muslim lainnya baik dengan lisan dan tangannya. Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah menjelaskan bahwa lisan manusia terdiri dari dua jenis, yakni lidah yang berada di dalam mulut dan lidah berupa kolam atau pena. Tulisan memiliki fungsi yang mirip dengan pembicaraan. Kolam dalam konteks hari ini bisa diidentikan dengan medsos yang memiliki peran sama, yakni memproduksi tulisan yang pengaruhnya bisa negatif maupun positif. Dengan demikian, sikap bijak kita terhadap medsos
termasuk ikhtiar kita untuk menjadi muslim yang baik sebagaimana hadis di atas. Yang paling rentan dilupakan saat bermedsos adalah betapa berharganya waktu. Berbagai kemudahan dan disediakan sering membuat pengguna berselancar berjam-jam melewati batas kebutuhan semestinya. Orang kadang tidak pernah bertegur sapa dengan sesama atau publikasi aktivitas di medsos, tapi juga sampai pada kegiatan-kegiatan mubazir, bahkan maksiat. Saat seseorang terlalu tergantung pada medsos, pertanyaan penting yang perlu disodorkan adalah siapa sesungguhnya yang berkuasa, medsos atau manusianya? Hadirin rahimakumullah, manusia dianugerahi akal sehat, hati nurani yang memungkinkan dia berlaku bijaksana sebagaimana perangkat dunia lainnya. Tidak seharusnya manusia diperbudak oleh medsos, justru semestinya ia mengendalikannya. Hadirin rahimakumullah, sebagai wasilah, medsos juga merupakan perantara bagi banyak sekali hal yang baik. Melalui medsos seseorang dengan mudah bersilaturahmi dengan yang lainnya di dunia yang terkendala jarak dan geografis ini. Media sosial punya fungsi mempersatukan yang semula terpisah, memberi ruang komunikasi yang semula tanpa kabar. Fungsi positif lain dari media sosial adalah menjadi alat yang bagus untuk mendistribusikan pesan kebaikan secara luas dengan mudah. Surat Al-Maidah ayat 35 menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilata wajahidu fi sabilillahi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kalian mendapat keberuntungan. Al-Maidah ayat 35. Wasilah dalam konteks ini bisa kita perluas pengertiannya, mencakup berbagai jalan, mekanisme atau sarana yang bermanfaat bagi kebaikan, terutama untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika medsos adalah wasilah, maka ghayahnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, fungsi positif medsos tersebut bisa memaksimalkan kita realisasikan ketika kita lah yang benar-benar menguasai, bukan dikuasai. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, melalui paparan khutbah yang singkat ini bisa disimpulkan bahwa setidaknya ada dua sikap dalam merespon kehadiran media sosial. Yang pertama, menyadari betul bahwa sikap dalam merespon dia tidak lebih dari sekedar wasilah atau perantara atau alat. Kesadaran ini akan mendorong kita untuk tidak terbuai dengan medsos itu sendiri, melainkan pada apa tujuan pokok penggunaan perangkat dunia maya ini. Kedua, menjadikan sebagai sarana yang tidak hanya baik tapi juga bermanfaat, tak menimbulkan kemudaratan bagi pihak lain. Melalui media sosial adalah sesuatu yang baik, tapi akan lebih baik bila medsos memberikan faedah bagi orang lain lewat konten-konten yang disuguhkan. Bukankah khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Semoga kita semua teguh dalam iman dan Islam sehingga mampu menundukkan diri secara proporsional dalam menebar kemanfaatan bagi manusia dan alam sekitarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi katsiran kama amaru, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa min tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, ibadallah, usikum iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin rahimakumullah, umat terbaik lahir dari kesungguhan hati menjadi hamba Allah yang hakiki dan menjadi umat Muhammad yang sejati. Semoga kita semua
senantiasa termasuk di dalam golongan yang senantiasa setia dalam agama ini hingga saat perjumpaan dengannya nanti. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum amwat innaka antas samiul qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Saf mohon disesuaikan dengan tanda yang telah ditentukan. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. Bapak-bapak dan hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita melaksanakan salat gaib atas meninggalnya Bapak Najib Hamid, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Monggo. Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.